Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita dapat melaksanakan tugas. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga anak-anak Bapak juga dalam keadaan sehat. Ya anak-anakku, silakan dibuka bahasa Indonesianya. Bapak jelaskan dulu bahasa Indonesianya halaman 20. Lihat judulnya. Sebelum kita lihat di sana judulnya, diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Kita pahami tiknya itu. Indonesia telah memproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Segenap rakyat Indonesia bersyukur cinta atas kemerdekaan setelah berabad-abad terbelenggu oleh penjajah. Upaya dalam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Belanda dalam membuat kembali jajahannya semua berakhir dengan kegagalan karena rakyat Indonesia bersatu melawan penjajah. Permasalahan yang dihadapi Indonesia atas penjajahan Belanda turut menjadi perhatian dunia. Mereka mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalur diplomasi. Beberapa peristiwa perjanjian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, diantaranya perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini merupakan hasil dari perundingan Linggarjati yang dilakukan di Linggarjati. Di Cirebon ya. Pada tanggal 10 November 1946. Jalur diplomasi ini melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat PBB. Adalah poin isi perjanjian ini ialah pembagian kekuasaan antara Indonesia dan Belanda. Namun hasil perjanjian ini belum menemukan titik terang karena Indonesia merasa dirugikan di waktu perjanjian Linggarjati. Selanjutnya ada lagi perjanjian Rempel. Sebagai hasil perundingan Rempel yang dilakukan di kapal Angkatan Laut Amerika OSS Rempel, diplomasi ini dilatar belakangi oleh peristiwa agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli sampai Agustus 1945. Perundingan ini dilaksanakan atas usulan Dewan PBB dan KTN, Komisi Tiga Negara. Salah satunya keputusan dalam perjanjian ini adalah negara Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Situasi yang semakin memburuk mendorong berlanjutnya berbagai upaya diplomasi. Kita perundingan. Perjanjian sebelumnya itu
Rome Royal dimulai pada tanggal 17 April 1949 di Hotel Des and Rest, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pimpinan delegasi, Muhammad Rom dari Indonesia dan Herman van Wilson dari Belanda. Perjanjian ini menetapkan bahwa bangsa Belanda menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Konferensi Meja Bundar merupakan titik terang bagi rakyat Indonesia dalam meningkatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Perjanjian ini dilakukan di Den Haag, di kota Belanda. Pada tanggal 23 Agustus sampai 20 November 1949, pada kongres ini dideklarasi Indonesia diketuai oleh Muhammad Hatta. Hasil dari konferensi ini adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat sepenuhnya tanpa syarat. Itu perjanjian yang diwakili oleh Bapak Muhammad Hatta, kongres di Belanda di Den Haag. Tidak gampang-gampang, bukan hadiah. Kita memproklamasikan kemerdekaan, banyak yang jatuh, gugur untuk mempertahankan kemerdekaan. Lihat sejarahnya. Sejak kita tanggal 17 Agustus, Belanda ingin lagi menjajah. Datang dengan tentara sekutu. Bermacam-macam. Dia ingin merebut kembali negara Indonesia. Tapi dengan kegigihan bangsa Indonesia, dengan semangat bangsa Indonesia, pemuda-pemuda, tua muda berjuang untuk kemerdekaan bangsa. Ya, perjanjiannya dilanggar terus oleh bangsa Belanda. Pernah terjadi perobekan bendera di gedung Yamato di Surabaya. Pada 10 November terjadinya lautan api di Bandung. Itu terjadi untuk berkuasa. Baik, kita lanjutkan. Lihat yang sebelah. Jadi kita dapat menteladan. Jadi diplomasi itu adalah perundingan. Apa yang kita dapatkan? Tapi beberapa kali Belanda melanggar perjanjian. Tapi pemuda kita, pejuang-pejuang kita tidak tinggal di ya. Lanjutkan di sana. Perhatikan baik-baik. Setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari itu juga, selain teks proklamasi disampaikan kepada kepala khusus Kanryu Yoku atau pusat jawatan radio sekarang yang disebut RI. Waiden Piperlenawen. Ia menerima teks proklamasi dari seorang wartawan kantor berita. Dumai, sekarang kantor berita Antara. Dulu namanya Dumai, sekarang namanya kantor berita Antara. Yang bernama Sahrudin. Selanjutnya ia memerintahkan operator radio tersebut PW agar berita proklamasi segera diudara. Jadi kita dibacakan. Oleh 3 penyiarnya, yaitu Yusuf
Rodiporo, Tiar Lubis, dan Suparto. Berita proklamasi disiarkan 3 kali berturut-turut. Setelah siaran kedua, seseorang tentara Jepang masuk ke ruangan radio dan marah karena penyiaran berita proklamasi tersebut. Tentara Jepang pun memerintahkan penghentian siaran tersebut. Namun atas perintah Palenewen, berita proklamasi tetap disiarkan. Jepang juga mulai pemimpin angkatan bersenjata di Jawa meminta kepada Dumai agar meralat berita tersebut dengan menyatakan bahwa berita tersebut merupakan sebuah kekeliruan. Lagi-lagi permintaan Jepang diabaikan. Akibatnya kantor berita Dumai disegel pada tanggal 20 Agustus 1945. Namun sekalipun pembacaan pada kantor Dumai disegel, para pemuda bersama Yusuf Radodiporo yang merupakan seorang pembaca berita di radio Dumai ternyata berhasil merebut pemancar baru dengan bantuan para teknisi radio seperti Soekarman Sotamtu Susilharjo, dia Suhanda. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31. Dari situlah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan lagi. Pemerintah Jepang menghalang-halangi. Nah, makanya kita bukan hadiah dari Jepang. Kita berjuang dengan titik darah penghabisan nenek-nenek moyang kita. Berjuang, pemuda-pemuda kita bersatu. Hanya setelah adanya Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia dengan gigih berjuang mengangkat senjata bambu runcing melawan penjajah bangsa. Nah, sekian sekelumit Bapak ceritakan, silakan dibaca baik-baik. Terserah apa isinya tadi ya, tentang bahasa tadi yang kita baca, diulang oleh kamu ya. Nah, jadi Bapak minta silakan dikerjakan soalnya bahasa Indonesia. Perhatikan baik-baik soalnya. Ya. Silakan dikerjakan. Halaman 22. Ya. Hanya A-nya saja. Ya. A-nya ada 5. Terus silakan anak Bapak dikerjakan. Nanti dikumpul sama Muhammad Fadila, tolong diantar bagi ya sama Bapak. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.